Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, keluarga kalian sehat, dan seluruh masyarakat Indonesia dalam keadaan sehat. Hari ini kita masuk ke materi utama kita atau materi kedua ya di agenda yang telah kita sampaikan di pertemuan pertama, yaitu tentang pengembangan dan validasi metode analisis. Sebelum saya masuk ke materi, mari kita sama-sama meluruskan niat untuk menuntut ilmu dan jangan lupa berdoa. Kita buka dulu materinya. Oke, jadi hari ini kita bahas tentang pengantar pengembangan dan validasi metode analisis. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa setelah menyelesaikan materi ini, kemampuan yang ingin dicapai adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan tujuan pengembangan dan validasi metode analisis. Jadi idealnya setelah mendengarkan materi ini, setelah kalian ikut diskusinya, setelah kalian mengikuti rangkaian belajarnya, diskusi kuis, teman-teman bisa menjelaskan dengan baik apa itu pengembangan, apa itu validasi metode analisis, dan apa tujuannya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan alasan pengembangan metode analisis. Kenapa kita harus mengembangkan suatu metode? Kapan kita harus mengembangkan suatu metode? Kemudian teman-teman setelah mendapatkan materi ini diharapkan juga mampu menjelaskan bagaimana proses kita mengembangkan sebuah metode. Dari awal mendapat ide sampai kita mengeksekusinya ya, sampai kita mengembangkan sehingga dia menjadi sebuah metode yang valid dan layak untuk menjadi metode yang standar seperti itu. Yang keempat adalah mahasiswa mampu melakukan identifikasi masalah dalam pengembangan metode analisis. Yang kelima, teman-teman bisa ya mampu memberikan rekomendasi metode yang dapat dikembangkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan selama kita melakukan sebuah pengembangan metode. Jadi kalau kasusnya seperti ini, rekomendasi saya sebagai seorang sarjana farmasi, sebagai seorang apoteker kayak gini loh, seperti itu ya. Diharapkannya mampu untuk terutama untuk metode-metode yang standar yaitu spektrofotometri, UV visible, dan kromatografi cair kinerja tinggi. Konten materi kita hari ini adalah setidaknya kurang lebih ya, nanti kita akan membahas 5 hal utama. Nanti juga ada tambahan-tambahan sedikit, cuma poin utamanya ada di sini. Kita akan coba lihat definisi dan tujuan, kemudian alasan pengembangan metode analisis, proses pengembangan metode analisis, pertimbangan dalam memilih suatu metode, hal yang harus diperhatikan selama pengembangan metode. Sebelum materi saya lanjutkan, saya harus mengingatkan kalian bahwa mata kuliah pengembangan dan validasi metode analisis selayaknya diikuti oleh mahasiswa yang sudah mendapatkan materi kimia farmasi 1, kimia farmasi 2, kimia analisis dasar, yang artinya kalian sudah menuntaskan tentang dasar-dasar tentang metode analisis, sudah mengetahui beberapa metode dasar dalam melakukan analisis, baik itu metode yang sifatnya konvensional maupun metode yang sifatnya modern atau metode yang menggunakan instrumen ya, atau metode instrumental. Jadi idealnya kalian sudah tahu itu dan kalian sudah seharusnya tahu, jadi harus mengingat-ingat lagi supaya selama penjelasan kalian bisa menghubungkan ya ilmu yang sudah kalian miliki dengan ilmu yang akan kita bahas. Kita langsung masuk ke materi pertama kita, definisi ya. Apa sih pengembangan metode analisis? Secara definisi artinya adalah sebuah proses merancang, mencoba, dan menemukan metode analisis yang baru atau memperbaiki, meningkatkan kinerja, dan memodifikasi metode analisis yang sudah ada. Ada 2 kata kunci utama sebenarnya dalam proses pengembangan metode analisis itu, yaitu mengembangkan sebuah metode yang benar-benar baru, belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, atau kita memperbaiki metode yang sudah ada.
kalau kita analogikan ke sebuah kendaraan gitu ya. Kalau metode baru itu kalau orang bikin motor gitu ya, orang bikin motor bebek, bikin motor apalagi, ada yang matic gitu ya, ada yang matic, ada yang bebek, ada yang apa tuh, yang skuter gitu ya. Kalian melakukan inovasi, memberikan sebuah model baru dari sebuah motor. Nah, itu berarti baru. Sedangkan kalau modifikasi, nih motornya udah ada nih gitu. Motornya bebek, mau dimodifikasi, apa mau diganti apanya gitu. Jadi ada proses, ada hal yang diperbaiki karena merasa ada yang kurang, mungkin bannya diganti atau apa dan seterusnya. Nah, begitu juga dalam hal metode analisis. Metode baru misalkan selama ini, kita kasih contoh ya. Misalkan selama ini asetosal, kita ketahui asetosal sifatnya asam. Dia dianalisis dengan cara titrasi, misalkan titrasi asam basa. Kemudian ada metode baru yang kalian tawarkan, belum pernah orang mengerjakan dengan spektro. Kalian tawarkan metode baru yang namanya spektrofotometri UV visible. Atau sebaliknya, memperbaiki metode. Kalian lihat di jurnal-jurnal, ternyata sudah ada yang melakukan analisis asetosal dengan spektrofotometri UV visible. Kalian lihat, tapi hasilnya kurang bagus. Misalkan presisinya kurang bagus, keterulangannya, akurasinya kurang bagus. Kalian lihat penyebabnya, oh kayaknya pelarutnya kurang tepat. Nah, kalian lakukan modifikasi dengan mengganti pelarut ya, sehingga judulnya mungkin analisis spektrofotometri UV visible. Kalau yang sampel jurnal sebelumnya menggunakan pelarutnya misalkan metanol, kalian mencoba menggunakan etanol, misalkan seperti itu. Itu contoh sederhana ya. Jadi ada dua kata kunci dalam pengembangan metode itu. Yang satu merancang metode baru, intinya seperti itu. Yang kedua adalah memodifikasi metode yang sudah ada. Apa sih tujuan kita gitu ya melakukan pengembangan metode analisis? Biasanya kita melakukan pengembangan metode analisis untuk ya memperoleh suatu metode yang kayak gitu ya. Tujuan kita mengembangkan suatu metode analisis pasti outputnya adalah mendapatkan sebuah metode kan. Tapi metode yang kayak gimana ya, ini memberikan informasi analitik yang baik. Informasi analitik yang baik itu maksudnya akurasinya bagus, presisinya bagus, selektivitasnya bagus. Akurasi bagus. Akurasi itu apa sih, Bu? Kita akan bahas lagi lebih mendalam apa itu akurasi di pertemuan ketiga ketika kita membahas parameter validasi metode analisis ya. Kalian akan tahu apa sih yang disebut dengan akurasi, apa itu presisi, dan apa itu selektif. Kemudian pengembangan metode analisis itu bertujuan untuk mendapatkan metode yang kedua bebas galat ya. Galat itu error, jadi gangguannya sedikit. Kalau bisa mah tidak ada sama sekali. Kalaupun ada sedikit. Kalaupun ada, sumbernya dapat diketahui. Misalkan kita kayak seperti yang kita ketahui bahwa misalkan ya asetosal tadi metode analisisnya adalah titrasi asam basa. Salah satu sumber galatnya adalah penggunaan pelarut. Pelarutnya harus bebas CO2 kayak gitu, karena CO2 juga bisa bersifat asam sehingga mempengaruhi kadar bisa mempengaruhi kadar dari senyawa kayak gitu. Jadi sumber galat, oh ternyata adanya CO2 dalam pelarut itu akan mempengaruhi. Jadi boleh saja metode yang kita kembangkan itu ada potensi errornya, tapi dapat kita ketahui, dapat kita prediksikan, dapat juga kita atasi. Bagaimana cara mengatasinya? Oh, pelarutnya bisa dididihkan terlebih dahulu supaya CO2-nya hilang kalau dia bisa dididihkan. Atau pelarutnya dinetralkan terlebih dahulu dengan menambahkan basa misalkan. Seperti itu. Jadi ada cara-caranya. Jadi intinya seperti itu ya. Metode analisis yang ingin kita kembangkan itu harus memberikan informasi analitik yang baik, bebas galat. Kalaupun ada galat, galatnya itu dapat kita cari tahu dan dapat kita cegah
dapat kita kurangi, dapat kita hilangkan efeknya. Yang ketiga, ketika kita mengembangkan metode analisis, kita mengharapkan mendapatkan sebuah metode yang mudah dilakukan dan mudah juga diinformasikan. Ketika kita mengembangkan sebuah metode, pasti kita juga ingin metode ini untuk digunakan oleh orang lain gitu ya, dapat diaplikasikan di berbagai tempat, sehingga harus mudah dilakukan dan mudah diinformasikan. Jangan sampai kita menawarkan sebuah metode yang, kalau makanan ini ya, kalau bisa bikin mie instan yang sederhana gitu, cuma dikasih air jadi gitu, terus kita tawarkan bikin mie instan yang lebih rumit kayak gitu ya, yang misalkan gimana, harus dipisahkan dulu satu-satu mie-nya apa dan seterusnya. Yang intinya adalah jangan sampai metode yang kita tawarkan itu lebih rumit proses pekerjaannya dibandingkan metode yang sudah ada kayak gitu. Kalaupun langkahnya lebih banyak, tapi masih mungkin untuk dilakukan ya. Dia masih mungkin untuk kita kerjakan ataupun orang lain mengerjakannya. Yang keempat, metode ada juga. Nah, kalau ini sih nggak harus ya. Sebenarnya poin C dan D ini relatif ya. Kata mudah dilakukan juga relatif. Hal yang bagi tenaga yang profesional, hal yang kalau udah biasa yang menurut kita sulit mungkin jadi mudah gitu. Jadi ini juga mudah, ini maksudnya relatif ya. Poin keempatnya adalah pengembangan metode analisis ini diharapkan menghasilkan sebuah metode yang murah dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Juga relatif ya, murah ini maksudnya intinya mah terjangkau oleh lembaganya, mungkin kalau dia lembaga penelitian, terjangkau oleh perusahaannya mungkin kalau dia sebuah industri farmasi. Tapi poin utamanya sebetulnya di poin A dan B ya. Kemudian apa sih alasan kita mengembangkan metode analisis? Sebagaimana yang kita ketahui, teman-teman sudah mengetahui bahwa ilmu pengetahuan selalu berkembang ya. Perkembangan ilmu pengetahuan ini melahirkan beberapa hal yang baru. Dahulu gitu ya, salah satunya adalah instrumen baru. Dulu orang menetapkan kadar hanya dengan titrasi, karena belum ditemukan yang namanya spektrofotometri UV visible. Belum ditemukan yang namanya kromatografi cair kinerja tinggi. Belum ditemukan yang namanya gas kromatografi. Ilmu berkembang ya, ketika ilmu berkembang, muncullah metode-metode baru. Otomatis orang pengen nyoba kan? Kalau sampel saya bisa nggak ya pakai alat baru ini kayak gitu. Jadi ada banyak ya, salah satu alasan kenapa orang melakukan pengembangan metode ya karena ada instrumen baru, dia pengen nyoba apakah sampelnya bisa analisis dengan instrumen baru tersebut. Kemudian alasan keduanya, kenapa sih orang mengembangkan metode analisis? Mungkin dia mendapatkan senyawa baru, sehingga dia harus merancang metode analisis untuk senyawanya tersebut. Karena perkembangan ilmu kan orang terus ya, kan ada proses penemuan obat. Kayak sekarang orang-orang lagi rame-rame menemukan obat untuk coronavirus gitu ya, untuk COVID-19. Kalau obatnya sudah ditemukan, tentu saja harus ada metode juga untuk menganalisis agar kita dapat mengevaluasi dan menjamin mutu dari obat baru yang kita temukan. Otomatis ketika kita menemukan senyawa obat baru, senyawa ataupun obat baru ini, kita juga harus mengembangkan metode analisis yang tepat untuk senyawa tersebut, sehingga senyawa tersebut dapat kita evaluasi, sehingga juga dapat memberikan informasi dan jaminan mutu yang baik kepada masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan juga melahirkan bentuk-bentuk sediaan baru. Mungkin teman-teman tahu di pasaran itu misalkan ya, apa contohnya, natrium diklofenak. Natrium diklofenak awalnya kita taunya cuma dalam bentuk tablet. Sekarang orang bikin dalam bentuk gel gitu ya. Karena ada gel gitu. Jadi karena perkembangan ilmu ada emul gel dan seterusnya. Berkembangnya bentuk sediaan-sediaan baru ini dengan adanya matriks-matriks yang mungkin saja mengganggu proses analisis, juga menyebabkan kita juga harus mengembangkan lagi metode kita. Jadi sama nggak sih cara menentukan kadar natrium diklofenak dalam tablet dengan natrium diklofenak dalam gel?
belum tentu sama. Mungkin ada perlakuan yang sedikit berbeda. Supaya tahu bagaimana ya, kita harus kembangkan dulu metode yang cocok untuk masing-masing sediaan. Intinya seperti itu ya, perkembangan ilmu pengetahuan melahirkan instrumen baru, senyawa obat baru, bentuk sediaan baru, sehingga menuntut kita juga untuk mengembangkan metode analisis yang tepat ya. Metode analisis yang kita kembangkan ini tadi ya, pengembangan metode itu ada dua ya, boleh jadi kita menawarkan metode analisa yang baru atau menawarkan metode analisis kinerja baru atau melakukan modifikasi terhadap metode yang sudah ada ya. Sehingga nanti lahirlah satu nama yang namanya metode standar. Metode standar yang kita gunakan untuk evaluasi mutu bahan baku obat ataupun sediaan obat kita, kosmetika, mungkin juga untuk evaluasi pangan dan seterusnya. Nah, ini sama saja, ini rangkaian penjelasannya. Kita masuk ke bagian selanjutnya tentang proses pengembangan metode analisis. Bagaimana caranya kita melakukan pengembangan metode analisis? Bagaimana awalnya ya? Bagaimana awalnya sampai kita melakukan, sampai kita membuat sebuah kesimpulan. Jadi diawali dengan cara, satu udah pasti ya, secara hampir semua penelitian diawali dengan melakukan identifikasi masalah analitik. Identifikasi nih, sampel kita masalahnya apa. Misalkan tadi kita mau menganalisis gel natrium diklofenak dalam gel. Masalahnya apa? Oh, natrium diklofenak sifatnya apa sih? Gelnya basisnya itu apa? Ada bahan apa saja? Apakah bahannya akan mempengaruhi hasil? Kayak gitu ya. Kita kaji pustakanya, dilihat sifatnya. Sifatnya apa? Natrium diklofenak, sifatnya apa? Kita lihat di pustaka. Pembawa-pembawanya, basis-basisnya, matriksnya. Matriks itu adalah basis gelnya itu ya, sebagai matriks pembawa dari natrium diklofenak itu. Bahannya apa, sifatnya apa, kita bisa lihat di pustaka. Kita juga bisa dukung dengan teori dari textbook ya, ataupun hasil-hasil penelitian ya. Pustakanya itu apa sih? Bisa textbook, bisa hasil penelitian. Kita lihat juga apakah sudah ada yang mengerjakan. Apakah sudah ada yang melakukan penelitian cara mengidentifikasi cara menganalisis natrium diklofenak dalam gel. Kita juga bisa bandingkan. Oh, ada yang udah pernah nih dia menggunakan misalkan ya. Oh, dia bisa nih menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi dengan fase gerak ini, hasilnya ini. Oh, kita mau apa nih? Gitu. Oh, kita juga ingin mencoba melakukan, tapi fase geraknya kita ganti. Mengganti fase gerak saja, teman-teman, itu sudah mengembangkan namanya. Kalau pustakanya menggunakan fase geraknya misalnya kombinasi air dan metanol, kemudian teman-teman menggantinya metanol dikombinasi dengan asetonitril, pergantian fase gerak itu sudah mengembangkan sebuah metode. Sebetulnya itu sudah bagian dari pengembangan metode analisis. Dari hasil pustaka ini kita merencanakan pengembangan metode kita tadi ya. Oh, kita mengarah ke kromatografi cair kinerja tinggi dengan mengganti fase gerak. Dari identifikasi masalah juga bisa langsung sebenarnya ke perencanaan pengembangan metode, tapi lebih baik kalau diawali dengan mengkaji dari pustaka. Dari penelitian juga bisa langsung membuat sebuah perencanaan pengembangan metode analisis. Setelah kita membuat rencana, kita akan melakukan melakukan kromatografi cair kinerja tinggi. Kita susun kriteria. Kita mau kriterianya gimana? Kita mau kriteria itu biasanya berupa parameter analitik yang ingin kita tentukan dalam mengembangkan metode ini. Kita mau akurasinya, nilainya nanti targetnya berapa, presisi, tentu saja ada persyaratannya juga ya, selektivitasnya gimana dan seterusnya ya. Kemudian kita desain percobaannya, kita desain percobaan itu kita buat prosedur, kita rancang prosedur langkah step by step, langkah per langkah. Kalau sudah kita coba lakukan, evaluasi. Apa yang kita evaluasi? Kriterianya tadi ya. Kita coba evaluasi
kriterianya ini ya. Kita coba evaluasi kriterianya. Oh, lihat apakah sudah bagus. Kalau sudah bagus, awalnya evaluasinya satu dulu, satu kriteria aja. Jangan, misalnya kita ada banyak parameter analitik dalam sebuah validasi metode itu kan. Kita cukup lihat dulu satu aja, misalkan poin pertama dulu aja, akurasinya dulu aja. Oh baik nih, kalau baik baru kita lanjutkan dengan serangkaian validasi metode analisis. Jadi kalau dilihat dari sini teman-teman, pengembangan metode analisis itu tidak dapat dipisahkan dari validasi metode analisis. Jadi ketika kita mengembangkan metode analisis, otomatis kita melakukan validasi ya. Karena validasi ini merupakan cara kita memastikan bahwa metode analisis yang kita kembangkan, metode analisis yang kita usulkan ini metode yang baik. Jadi fungsi validasi itu ya, membuktikan bahwa metode yang kita kembangkan itu adalah metode yang layak untuk digunakan. Kalau nggak baik, kalau jelek, biasanya kita bisa evaluasi dari penyusunan kriteria atau evaluasi lagi dari prosedur percobaan. Bahkan kita bisa mundur evaluasi dari jangan-jangan kita salah nih. Dia nggak bisa pakai metode itu, dia harus menggunakan metode yang lain. Jangan-jangan dari awal rekomendasi metodenya sudah tidak tepat. Metode rekomendasi fase geraknya misalkan sudah tidak tepat. Berarti harus mundur lagi mengkajinya ya. Tapi kalau dia sudah baik, kita memvalidasi. Kalau baik, metode menjadi absah. Maksudnya metode dapat kita gunakan untuk evaluasi mutu senyawa tersebut ya. Selanjutnya kita lihat apa sih pertimbangan kita dalam memilih sebuah metode ya. Sebetulnya ini sudah ketika kalian belajar tentang dasar-dasar beberapa metode, baik metode yang konvensional maupun yang non konvensional. Misalnya ketika kalian bahas titrasi, kalian harusnya udah tahu dong kalau sampelnya sifatnya seperti ini, metode apa yang tepat ya. Sifat sampel yang seperti ini, oh dia bisa menggunakan titrasi argentometri. Oh sampel yang seperti ini dia bisa dengan cara spektrofluorometri. Jadi harusnya sudah tahu kalau basicnya sudah paham ya. Tapi selain sifat analit, tadi itu sifat analit. Kalau kita mengembangkan sebuah metode, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dalam memilih metode tersebut. Satu, apakah analit kita tunggal atau multi komponen? Analit tunggal itu maksudnya analit yang suatu obat atau suatu campuran yang akan kita analisis. Analit tunggal itu maksudnya suatu campuran atau suatu sampel, tapi yang akan kita analisis satu aja. Tadi kita ingin menentukan natrium diklofenak dalam gel. Jadi analit kita cuma satu, yaitu natrium diklofenak. Kita coba ingat lagi materi kita di kimia analisis dasar. Analit adalah definisi analit ya. Analit adalah senyawa yang akan kita analisis. Jadi kalau natrium diklofenak dalam gel, berarti analitnya cuma ada natrium diklofenak. Atau mungkin dia multikomponen. Misalkan kita ingin menentukan kadar vitamin. Misalnya kita bikin tablet vitamin B1, B6, dan B12 kombinasi. Kita bikin satu tablet yang mengandung 3 zat aktif. Dan kita ingin menentukan ketiga senyawa ini. Kita ingin mengembangkan metode yang dapat menganalisis vitamin B1, B6, dan B12. Nah, ini disebutnya analitnya multikomponen. Zat yang akan kita analisisnya lebih dari satu. Ini juga akan mempengaruhi ya metode yang kita pilih, instrumen yang akan pilih. Kalau dia multikomponen, kalau kita ingin dia simultan dianalisis secara bersamaan, berarti kita butuh metode yang bisa menganalisis beberapa analit sekaligus secara simultan. Kalau kita cuma sampelnya tunggal, kalau matriksnya tidak mengganggu, apalagi kalau dia sudah bahan baku murni nggak ada matriks, atau kalau dia ada matriks mengganggu, dia tunggal. Nah, kita juga bisa milih metode yang bisa digunakan untuk senyawa-senyawa tunggal kayak gitu ya. Yang kedua, sifat analit tadi ya, sifat fisika kimia. Kalau senyawa itu punya gugus
kromofornya, oh dia bisa dengan spektrofotometri UV visible itu ya. Oh dia sifatnya asam, berarti bisa titrasi asam basa. Oh dia itu mengandung logam-logam valensi, logam-logam transisi. Oh berarti dia mungkin bisa kita lakukan titrasi kompleksometri. Oh dia itu bersifat bisa mengalami oksidasi, dan mengalami oksidasi berarti kita bisa menggunakan titrasi redoks seperti itu ya. Ada banyak sih ya. Yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah bahan pembantu atau matriks yang digunakan. Apakah bahan pembantunya mengganggu atau tidak? Natrium diklofenak dalam gel. Basis gelnya ini mengandung apa nih? Ada kalau kita pelajari secara teori, basis gel dia mungkin mengandung apa? Atau kita contohkan yang lebih mudah ya, teman-teman, karena ini semester 5, salep ya. Kita ingin menentukan asam salisilat dalam salep ya. Dalam salep asam salisilat. Berarti kan basisnya jelas itu ya. Ada bahan aktifnya salisilat, basisnya adalah basis salep. Kita cek, oh basisnya ternyata vaselin flavum. Kayak gitu. Kita lihat apakah basis ini mengganggu dalam proses analisis. Kalau mengganggu, apakah kita perlu memisahkan atau tidak? Apakah metode kita, instrumen yang kita gunakan bisa memisahkan otomatis atau tidak? Kalau tidak bisa memisahkan dengan otomatis dan matriksnya mengganggu, kita harus memisahkan sebelum dianalisis dengan instrumen tersebut gitu ya. Tapi kalau matriksnya tidak mengganggu ya bisa saja langsung dilakukan pengujian. Kadar senyawa dalam sampel, jika senyawa kita sedikit, umumnya seperti ini, obat kita membutuhkan metode yang sensitivitasnya, kepekaannya lebih tinggi, yang mampu membaca analit dalam jumlah yang kecil. Kalau sampel kita jumlahnya besar, kita bisa menggunakan metode yang lebih umum, lebih sederhana seperti titrasi. Kita juga harus mempertimbangkan metode-metode yang sudah ada atau yang sebelumnya digunakan, baik yang dinyatakan dalam farmakope sebagai metode standar untuk sediaan tersebut atau senyawa tersebut, ataupun dari jurnal-jurnal penelitian. Ya, kita jadikan itu sebagai pertimbangan-pertimbangan kita dalam memilih sebuah metode. Oke, kita langsung masuk ke contoh kasus ya. Supaya lebih nyata, dari tadi kita bahas teorinya, supaya lebih mudah mencerna teori tadi, informasi tadi, kita coba aplikasikan dalam sebuah kasus. Seorang apoteker di industri farmasi akan mengembangkan metode analisis untuk pengujian mutu produk baru di industrinya, yaitu krim chloramphenicol. Jelaskan bagaimana identifikasi masalah dan berikan rekomendasi metode yang akan dikembangkan. Jadi ini ceritanya, ini produk yang sedang dia kembangkan. Kita lihat bahwa dia mengembangkan krim chloramphenicol dengan konsentrasi chloramphenicol-nya 2% ya. Berarti tiap gramnya itu mengandung sekitar 20 mg, berarti ya 20 mg chloramphenicol. Kemudian dari sini kita coba analisis nanti yang tadi poin-poin yang sebelumnya disampaikan, yang ini ya. Bagaimana analitnya tunggal atau multikomponen, bagaimana sifat analitnya. Kita coba jawab bersama. Tadi krim chloramphenicol yang mau kita analisis adalah chloramphenicol, berarti analit kita hanya chloramphenicol, berarti tunggal ya. Analit kita tunggal, hanya satu senyawa yang akan kita analisis. Sifat analit. Untuk mengetahui sifat analit ini, kita bisa buka farmakope, sifat senyawa kita apa. Misalkan coba kita buka farmakope, ini saya sudah coba cari gitu ya, farmakope. Kita lihat gitu ya, strukturnya. Struktur chloramphenicol seperti ini. Dari strukturnya kita lihat bahwa dia punya gugus kromofor, kayak gitu ya, bagaimana kelarutannya. Selain farmakope, kalian juga buka buku-buku lain kayak gitu ya, kayak merek index, sehingga dapat ketahui log P-nya, kira-kira dia termasuk polar atau non polar kayak gitu ya. Tapi di sini dulu kita coba rangkum, coba kita tulis langsung saja. Sifatnya berarti memiliki ya, dia memiliki gugus kromofor
tadi dari struktur yang kita lihat. Kita perhatikan lagi kelarutannya. Coba lihat nih, sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol. Mudah larut dalam etanol. Termasuk juga dalam propilen glikol, ditulis ya semuanya ini ditulis ya, semua informasi yang kita dapatkan, propilen glikol, kemudian aseton ya. Kalian buka di merek indeks kira-kira log P-nya berapa gitu ya, kalian cari tahu berapa gitu ya. Terlihat sih dari strukturnya karena dia punya gugus-gugus gugus-gugus polar gitu, ada gugus nitro, gugus hidroksi, ada gugus hidroksinya lumayan banyak ya. Dia sudah bisa dipastikan nanti dia mungkin termasuk senyawa yang polar ya. Dia sebuah senyawa yang polar. Kira-kira kita butuh informasi apa lagi gitu, silahkan dikumpulkan sifat fisika kimianya. Matriks ya, krim kita ketahui krim itu terdiri dari fase air dan lemak ya, fase air. Jadi mohon maaf tadi lupa ya, ini saya sudah tulis matriksnya, fase air dan lemak. Fase airnya itu kan ada asam stearatnya kayak gitu ya. Di fase lemaknya ada apa? Ada asam stearat ada di fase lemak ya. Fasenya airnya air sendiri. Di fase lemaknya asam stearat sama biasanya juga ada vaselin ya. Kan di praktikum farmasetika kalian sudah pernah mencampur ya, membuat krim, menyampurkan fase air dan fase lemak menjadi krim. Kira-kira mengganggu nggak pertanyaannya? Yang penting kalau untuk analisis, apakah matriks mengganggu? Jawab karena dia bisa homogen ya. Basis dapat homogen bersama analit membentuk suatu campuran, berarti artinya dia mengganggu ya, artinya mengganggu proses analisis. Kalau tadi yang kasusnya asam salisilat dalam vaselin ya, dalam salep, asam salisilat dihomogenkan, asam salisilat sifatnya polar, vaselin non polar. Mengganggu nggak matriksnya? Ya mengganggu, tapi dapat dipisahkan kan? Dapat dipisahkankah? Oh dapat, kayak gitu ya. Kalau dapat dipisahkan ya bisa kita dipisahkan. Kalau ini mengganggu dan tidak dapat dipisahkan ya. Dan tidak dapat dipisahkan. Kalaupun bisa dipisahkan dengan ekstraksi cair agak rumit ya mencari pelarut yang tepatnya. Kadar senyawa dalam sampel tadi 2%, kecil ya. Kecil sehingga kita butuh kita butuh metode yang sensitif. Kepekaannya tinggi. Metode yang sudah ada, untuk metode yang sudah ada kita bisa lihat di farmakope juga dan jurnal sebagai metode standar dan jurnal-jurnal penelitian. Kalau di farmakope kita lihatnya krim kloramfenikol ya yang dicek itu. Ini baru kapsul kloramfenikol. Kalau krim mana krim? Nah ini krim kloramfenikol. Di sini dia munculkan penetapan kadar, misalkan ya analisis kadar. Lakukan penetapan kadar dengan cara kromatografi cair kinerja tinggi. Dengan fase gerak yang digunakan, lihat di kloramfenikol, berarti harus dilihat lagi ke atas ya. Kita cek lagi ke atas. Kita cek ke atas di kloramfenikol. Maksudnya gitu tadi karena bahasanya gitu ya. Yang ini berarti ya. Kita cek judulnya kan tadi kloramfenikol. Katanya kan cek lagi di kloramfenikol, tadi bahasa di krimnya. Kita lihat
Oh, penetapan kadarnya sama ya. Kromatografi cair, kinerja tinggi, fase geraknya air, metanol, dan asam asetat. Kemudian apa? Pelarut yang digunakan adalah, di sini juga biasanya ada pelarut ya. Kita bisa lihat pelarutnya dari atas nih ya. Larutan uji timbang sama sejumlah kloramfenikol, pelarutnya metanol. Kita coba tulis di data kita ya. Jadi metode yang sudah adanya apa? Kita coba tulis. Oh, kalau di KCKT, kalau menurut FI edisi 5. Kalian nanti juga lihat lagi kalau menurut jurnal penelitian apa gitu ya. Dan seterusnya. Jadi dicek berdasarkan pustaka, itu dicek. Sama kita dicek semuanya di pustaka. Di pustaka itu berdasarkan buku-buku standar, berdasarkan hasil penelitian, jurnal-jurnal penelitian, metode apa saja yang sudah pernah dikembangkan untuk analisis krim kloramfenikol. Nanti akan muncul ya. Dari sini kita akan muncul rekomendasi ya. Rekomendasi metode yang akan dikembangkan karena dia punya gugus kromofor, mudah larut dalam etanol, dia senyawa polar, kemudian dia ada matriks. Masalahnya di sini nih, dia punya matriks yang mungkin akan mengganggu proses analisis dan akan sulit kita memisahkannya. Kadar senyawanya kecil, kita butuh metode yang sensitif. Makanya di sini Farmakope pun merekomendasikannya kromatografi cair kinerja tinggi. Kenapa? Karena KCKT adalah metode yang sensitif satu. Kemudian yang kedua, dia metode yang dapat digunakan untuk analisis senyawa dalam suatu campuran, karena dia suatu metode analisis yang di dalamnya juga dapat suatu sistem yang dapat memisahkan analit dari campurannya kayak gitu. Makanya sudah otomatis metode yang akan dikembangkan adalah KCKT. Kalian pasti akan sedikit bingung karena materi KCKT mungkin dapat di KF2 nanti di pertemuan ke-11 pemanasan lah ya, nggak apa-apa. Jadi kita rekomendasi metode yang kita kembangkan KCKT. Tekniknya, nah kalau kita mengembangkan metode kromatografi cair kinerja tinggi, setidaknya kita akan membangun sistem kromatografi yang akan kita kembangkan. Tekniknya mau apa nih? Mau river phase seperti jurnal-jurnal yang kalian cari ya. Ada model river phase, ada normal phase. Mau fase balik, fase normal. Fase balik dilakukan jika sampel kita bersifat polar. Karena sampel kita sifatnya tadi polar, berarti teknik yang kita rekomendasikan adalah reverse phase atau fase balik. Ini alasannya adalah karena sampel kita bersifat polar. Ketika sampel kita bersifat polar, teknik kromatografi KCKT-nya sebaiknya fase balik. Apa sih fase balik? Teknik fase balik itu fase geraknya nanti sifatnya polar. Fase diamnya sifatnya non polar kayak gitu. Contoh polarnya tadi kalau di Farmakope direkomendasikan misalkan air, rekomendasi Farmakope kan air, metanol sama asam asetat. Oh, kalian nggak mau, saya mau melakukan pelarut polarnya, mau melakukan modifikasi nih. Kalau untuk sampel di industri saya ingin merekomendasikan dengan pelarut polar yang lain. Misalkannya apa? Misalkan maunya air dengan atau metanol dengan asetonitril. Asetonitril adalah salah satu jenis pelarut polar ya. Boleh nggak ya? Boleh aja. Berarti kalau mencoba mengembangkan dengan menggunakan, boleh nggak Bu air dan metanol dan asam asetat lagi? Berarti kalian tidak mengembangkan metode yang sudah ada, tidak mengembangkan metode baru, artinya menggunakan metode yang sudah ada, cuma memvalidasi saja berarti ya. Jadi kalau ingin mengembangkan metode baru, kalian harus membedakan sedikit. Di sini kita menggunakan pembeda sedikit, yaitu mengganti pelarut yang kita gunakan. Kalau di Farmakope metanol air asam asetat, di sini kita menggunakan metanol dan asetonitril. Dengan perbandingan berapa nanti kita optimasi.
ketika mengerjakan dioptimasi sampai ditemukan kombinasi terbaik untuk memisahkan si kloramfenikol dari krimnya tadi ya. Pelarutnya karena dia larut dalam golongan alkohol bisa pakai metanol maupun alkohol. Kita rekomendasikan misalkan metanol sesuai dengan farmakope. Fase diamnya sifatnya nonpolar, misalkan silika C18, nanti ada berbagai merek. Tapi silika dengan atom C18 sehingga dia bersifat nonpolar. Detektornya, kromatografi cair kinerja tinggi itu mempunyai beberapa detektor, tapi tadi karena senyawa kita memiliki gus kromofor, kita dapat menggunakan HPLC dengan detektor UV berarti ya. Karena dia punya gugus kromofor sehingga dapat terbaca oleh radiasi UV, oleh detektor UV nantinya. Kurang lebih seperti itu untuk masalah bagaimana cara kita untuk kasus ini ya, bagaimana cara kita mengembangkan mengidentifikasi masalah sampel kita dan memberikan rekomendasi. Ini identifikasinya tadi kita dapat informasi-informasi sehingga kita muncul rekomendasi. Yang ingin dikembangkan adalah kromatografi cair kinerja tinggi dengan teknik elusi, pelarutnya metanol, fase geraknya metanol asetonitril, fase diamnya silika C18, detektornya UV. Udah, kita coba kerjakan kayak gitu ya. Kalau melihat proses yang ini gitu ya, berarti kita sudah merencanakan, udah sampai di sini nih, kita sudah sampai perencanaan pengembangan metode. Kita susun kriteria, pengen akurasinya gimana, presisinya, kita coba rancang prosedur percobaan lebih detail, udah coba dilakukan dan kita coba lakukan evaluasi, kita validasi dan sehingga layak menjadi satu metode yang digunakan di industri kita. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita coba lihat hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan metode analisis. Selama proses kita mengembangkan metode analisis, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sampel yang kita uji harus representatif dan homogen. Jadi sebelum kita nguji, pastikan cara samplingnya benar. Ya, cara kita mengambil sampelnya benar, sehingga benar-benar memberikan gambaran hasil yang sebenarnya. Mewakilkan sampel yang kita ambil mewakilkan kondisi populasi yang sebenarnya. Kemudian metode yang dikembangkan merupakan metode yang terpilih secara ilmiah yang reliable dengan sampel yang diuji. Reliable itu maksudnya metode ini dikembangkan dengan dasar keilmuan, bukan karena pengen doang. Kenapa sih kamu pengen KCKT? Pengen aja, nggak kayak gitu. Tapi kita udah kaji tadi, kenapa pengen kromatografi cair kinerja tinggi? Karena dia kloramfenikol ini ada dalam suatu matriks yang sulit kita pisahkan. Kita butuh metode yang bisa menganalisis sekaligus bisa memisahkan kloramfenikol dari matriksnya. Yang pertama. Yang kedua, kita butuh metode yang sifatnya sensitif. Kromatografi cair kinerja tinggi adalah salah satu contoh metode yang sensitif. Jadi jelas alasannya. Jadi jangan ketika ditanya why gitu ya, kenapa kamu mengembangkan KCKT? Pengen aja Bu, ya pengen aja. Nah itu tidak boleh, oke? Jadi reliable itu maksudnya sesuai dengan kajian pustaka, sesuai dengan ilmu, ada dengan data yang jelas seperti itu. Kemudian ketika kita mengembangkan sebuah metode, pastikan kita menggunakan alat-alat. Kan kita, misalnya kan kalau kalian menggunakan spektro gitu ya, kan kita kan kalian menggunakan alat kayak gitu. Kalian menggunakan KCKT menggunakan alat, literasi pun kalian menggunakan alat. Alat yang digunakan ini harus kita pastikan telah dikalibrasi dan memenuhi persyarat kualifikasi. Maksudnya alatnya itu dalam kondisi terbaik sesuai dengan tujuan penggunaannya. Nanti kita bahaslah apa sih kalibrasi, nanti ada verifikasi dan seterusnya ya. Jadi harus dipastikan alatnya dalam kondisi yang baik. Orangnya, operatornya pun harus dipastikan adalah yang mempunyai kompetensi dan terlatih di bidang ini. Kenapa sih
dalam mengembangkan metode analisis di persyaratkan ini supaya jangan sampai nanti ternyata hasilnya nggak bagus. Tapi bukan karena metodenya tidak tepat, tapi karena orang yang mengerjakannya salah mengerjakan gitu loh. Tidak teliti, teledor, dan seterusnya. Kemudian yang kelima ya, perhitungan data kita ulah secara benar menggunakan analisis statistika yang benar. Ini juga sangat diperlukan. Oleh karena itu, dalam materi validasi metode analisis ini, dalam mata kuliah ini kalian juga akan belajar analisis statistika dalam farmasi gitu, dan statistika dalam analisis farmasi. Kalian akan ada ilmu-ilmu dasar yang menunjang kita selama kita belajar tentang pengembangan dan validasi metode analisis. Kalian akan belajar tentang membuat kurva kalibrasi yang baik, jenis-jenis kurva kalibrasi, bagaimana cara melakukan kalibrasi instrumen, kemudian tadi ya, analisis data dengan statistika kayak gitu. Kenapa sangat penting? Ya jelas ya. Metodenya tidak ada yang salah dengan metodenya. Pilihan metode sudah tepat. Pelarut segala macam sudah tepat. Prosedur percobaan sudah oke. Sampelnya sudah representatif. Instrumennya sudah dikalibrasi. Orang yang mengerjakannya juga sudah apik, sudah rapih kerjanya. Pas pengolahan data salah ya, pasti kesimpulannya akan salah. Makanya dalam mengembangkan metode analisis, 5 hal ini harus kita perhatikan. Oke. Nah, itu materi tentang pengembangan metode analisis. Selesai ya, bab bagaimana kita mengawali mencari ide ketika kita ingin mengembangkan suatu metode analisis. Bagaimana dari kita mengidentifikasi suatu masalah, kemudian kita coba kaji sampai kita merekomendasikan metode yang akan dikembangkan. Nah, sekarang sudah ada nih metode yang akan dikembangkan. Tadi, kalau kasus yang tadi, metode yang ingin dikembangkan adalah kromatografi cair kinerja tinggi. Bagaimana cara kita mengembangkannya? Ya, kita harus melakukannya. Bagaimana cara kita menyimpulkan bahwa metode ini bagus atau tidak bagus? Ya, itu kita lanjutkan dengan validasi. Jadi, pengembangan metode dengan validasi seperti yang saya sampaikan sebelumnya tidak dapat dipisahkan, ya. Ketika kita melakukan pengembangan metode, pasti kita melakukan validasi untuk membuktikan bahwa metode yang kita kembangkan ini valid atau tidak. Lalu, apakah validasi metode analisis itu? Kalau berdasarkan definisi, validasi metode analisis adalah proses kita menilai secara ilmiah terhadap parameter-parameter analitik tertentu untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi syarat sesuai dengan tujuan penggunaannya. Jadi dalam validasi metode analisis ini ada parameternya yang harus kita ukur. Ada beberapa parameter analisis yang harus kita hitung ketika kita melakukan validasi. Contohnya akurasi, presisi, linearitas, nanti ada batas deteksi, batas kuantifikasi, sensitivitas mungkin, selektivitas mungkin, reproducibility, dan parameter-parameter ini harus kita uji, kita buktikan sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa metode kita valid atau tidak, memenuhi persyaratan. Tadi dalam teorinya kan memenuhi persyaratan atau tidak. Nah, bahasan tentang parameter validasi metode analisis akan kita bahas lebih lengkap lagi di pertemuan ketiga. Apa tujuan validasi? Kalau tadi kalau mengembangkan metode, pengembangan metode analisis tujuannya adalah untuk menemukan suatu metode yang tadi ya, yang parameter analitiknya bagus, bebas galat, mudah dilakukan kayak gitu, biayanya murah dan seterusnya. Kalau validasi tujuannya adalah mengevaluasi kinerja metode sekaligus menilai kelebihan dan kelemahan metode tersebut. Jadi mengevaluasi apakah metodenya bagus atau tidak, itu tujuan validasi. Kapan kita melakukan validasi? 1, ketika kita mengembangkan suatu metode baru. Metode baru jika baru dikembangkan wajib melakukan validasi. Yang kedua, kapan kita akan melakukan validasi? Periodik. Dalam rangka misalkan alat kita sudah 1 tahun, kita melakukan kalibrasi alat, ada perubahan-perubahan sedikit di industri kita,
supaya memastikan bahwa performanya masih sesuai, ya kita bisa saja melakukan validasi metode analisis. Jadi, kapan kita melakukan validasi metode analisis? Ketika kita mengganti personil, itu juga kadang-kadang melakukan validasi. Jadi ada perubahan sedikit, mengganti alat. Tadi misalnya spektro kita udah rusak nih, spektrofotometri UV visible di industri kita sudah performanya sudah menurun, kita beli alat baru. Sebenarnya prosedur kita masih sama dengan prosedur yang sebelumnya kita kerjakan, SOP-nya sama persis, tapi karena alatnya diganti dengan alat yang baru, ya kita harus melakukan validasi, memastikan alatnya kinerjanya sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kedua, mengevaluasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja metode dan mengetahui besarnya pengaruh tersebut. Dengan melakukan validasi, otomatis kita akan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi. Oh, ternyata suhu mempengaruhi. Oh, ternyata pH mempengaruhi. Seberapa besar suhu mempengaruhi, seberapa besar pH mempengaruhi. Bagaimana cara mengatasinya? Sehingga metode kita tuh lebih jelas. Oh, dia harus dikerjakan pada pH range-nya harus segini. Suhunya harus suhu kamar terkendali, misalkan, dan seterusnya. Atau bebas, dia tidak dipengaruhi oleh suhu, tidak dipengaruhi oleh pH, tidak dipengaruhi oleh panas. Intinya, validasi metode analisis membantu kita dalam mengevaluasi apakah metode kita masih valid atau tidak, masih valid atau tidak. Kemudian kita juga dapat mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi selama proses analisis, seperti itu. Tadi selama penyampaian materi saya menyebut beberapa istilah yang mungkin perlu kita bahas juga ya, maksudnya supaya nggak bingung. Tadi tuh Ibu bilang metode standar, apa sih, kalibrasi, apa gitu ya. Tadi saya menyebut metode standar. Apa sih metode standar? Metode yang sudah divalidasi secara komprehensif, kemudian dikompilasi dalam suatu kompendia yang kita sebut farmakope. Jadi metode yang ada di farmakope kita sebut sebagai metode standar. Kalau di jurnal penelitian itu kita sebut sebagai metode rujukan ya, metode yang direkomendasikan oleh peneliti A, B, C, dan seterusnya. Metode yang direkomendasikan oleh jurnal A, B, C, dan seterusnya. Tapi metode standar itu ada di farmakope. Bisa farmakope Indonesia, USP, farmakope Belanda, mungkin farmakope Jepang, tapi kalau di Indonesia tentu saja yang prioritas pertamanya pilihan kita adalah farmakope Indonesia. Tadi ada juga istilah verifikasi metode. Ada validasi metode, ada verifikasi metode. Verifikasi metode ini sebenarnya suatu hal yang mirip dengan validasi. Jadi kalau kita definisikan, proses ilmiah yang dilakukan laboratorium untuk membuktikan bahwa kondisi laboratorium mampu menggunakan metode standar yang ada sesuai dengan tujuan penggunaannya. Yang dilakukan mirip dengan validasi, cuman namanya disebutnya verifikasi. Jadi misalnya gini, kalau tadi ya ketika kita krim chloramphenicol pengen sama persis dengan farmakope, ya udahlah daripada kita ngembangin metode baru, kita nyontek habis aja. Industri kita meniru dan merujuk saja dari farmakope. KCKT, fase geraknya air, metanol, asam asetat, pelarutnya ini dan seterusnya, pokoknya sama persis dengan farmakope. Tapi kita kan nggak bisa memastikan apakah laboratorium di industri kita itu mampu melakukan analisis sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh farmakope. Nah, usaha untuk membuktikan untuk menilai, membuktikan bahwa apakah laboratorium kita ini mampu menggunakan metode standar dengan baik, itu kita sebut dengan verifikasi ya. Kalibrasi, tadi juga ada alat yang dikalibrasi. Mungkin selama ini, ini tinggal diluruskan. Selama ini kalian taunya kalibrasi itu kalau di sebelum-sebelumnya botol gitu ya. Kalian punya botol coklat, ingin mengkalibrasi dia menjadi volume 60 ml. Ambil air 60 ml, dituangkan, dikasih tanda. Nah, itu sebenarnya istilahnya bukan kalibrasi yang tepat, adjustment ya. Memberi tanda aja. Oh, 60 ml-nya kira-kira di sini. Kalibrasi yang sebenarnya kalau dari segi definisi, serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu.
Intinya kalibrasi itulah satu proses untuk menilai bahwa alat ukur kita dapat digunakan sebagaimana mestinya. Memastikan fungsinya sesuai dengan yang seharusnya. Kita kasih contoh ya, kalibrasi. Contoh kalibrasi, misalkan kita ingin mengkalibrasi alat, ini alatnya namanya piknometer ya. Alat yang kita gunakan untuk menghitung bobot jenis. Di sini kita lihat dia volumenya ini 50 mili. Jadi kalau piknometernya benar, harusnya ini kalau kita isi volumenya 50 mili, harus pas. Tapi kan ini alat kaca, dia mungkin memuai kayak gitu ya. Dia mungkin mengalami pemuaian sehingga volumenya menjadi lebih besar, atau penyusutan volumenya menjadi kecil, atau ketika produksinya, ketika pabrik membuat pikno ini cetakannya nggak bagus gitu. Jadi belum tentu piknometer ini isinya 50 mili. Untuk membuktikan bahwa benar piknometer ini isinya 50 mili, nah ini proses yang kita sebut sebagai kalibrasi. Bagaimana cara mengkalibrasi piknometer? Kita bisa menggunakan air. Dengan cara apa? Menimbang air. Menimbang air dengan bobot jenis 1, dengan tekanan terkendali, suhu dan tekanan terkendali sebanyak 50 gram. Jadi biasanya volume dikalibrasi dengan berat ya. Jadi timbang air sebanyak 50 gram dengan suhu dan tekanan 1 atm terkendali, sehingga berat 50 gram ini otomatis jika dikonversikan ke volume sama dengan 50 mili ya. Kita timbang 50 gram air, kita masukkan ke dalam piknometer. Jika ternyata 50 gram air ini bisa masuk penuh ke alat ini, artinya betul piknometer ini volumenya 50 mili. Jika tidak, nah ini harus disetting dulu, alatnya disetting. Nah, cara kalibrasi setiap alat itu berbeda. Bagaimana cara kalibrasi kromatografi cair kinerja tinggi? Bagaimana cara kita mengkalibrasi spektrofotometri UV visible? Cara kita mengkalibrasi timbangan-timbangan digital yang ada di laboratorium itu berbeda. Materinya akan ada lagi nanti di pertemuan keberapa tentang standarisasi dan kalibrasi instrumen ya. Kita lanjutkan materinya. Sebagai penutupnya kita lihat contoh-contoh jurnal penelitian tentang pengembangan dan validasi metode analisis. Ini kita lihat, tadi kita sudah bahas dari awal bagaimana proses mencari ide untuk mengembangkan suatu metode, sehingga kita dapat rencana metode yang akan kita kembangkan. Kemudian sudah dapat gambaran bahwa untuk memastikan bahwa metode yang kita kembangkan ini bagus atau tidak bagus, kita harus melakukan validasi. Kita lihat contoh-contoh jurnal yang saat ini berkembang. Ini jurnal yang kalian cari sendiri ya. Ini contoh jurnal yang dicari oleh Hafizzo dan Fabiola. Development ya, pengembangan dan validasi spektrofotometri UV visible untuk estimasi secara simultan ya dari paracetamol dan ibuprofen. Ini berarti kasus dia adalah analitnya multi komponen, lebih dari satu, yaitu paracetamol dan ibuprofen di dalam bahan baku dan sediaan tablet kayak gitu. Dia dengan berbagai alasan, nanti tinggal kalian baca di bagian bab pendahuluannya. Hafizzo nanti Fibiola mungkin akan membahas ini di pertemuan keberapa kayak gitu ya. Di bagian pendahuluan, di introduction-nya akan terlihat alasan dia mengembangkan metode ini dan metode apa yang dia pilih. Sekilas terlihat ya, metode yang dia pilih itu metode SSE gitu ya. Kenapa pilihannya seperti itu? Bagaimana cara dia melakukannya? Pasti dia melakukan validasi. Jadi pengembangan dan validasi itu nggak pernah bisa dipisahkan. Jurnal lain ini yang dicari oleh Khaisa dan Sela ya. Sama ya, development, pengembangan dan validasi spektrofotometri simultan juga, tapi ini untuk furosemid dan spironolakton. Jadi lagi-lagi multi komponen, ada dua analit, furosemid dan spironolakton. Metodenya sama SSE. Ada lagi ini yang dicari sama Wafa dan Nurmel ya.
penentuan kadar salbutamol dan guaifenesin dalam campuran dengan spektrofotometri UV visible, tapi metodenya berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang tadi 2 sebelumnya SSE, ini zero crossing. Nanti juga pasti di introduction-nya dia menjelaskan alasannya ya, kenapa zero crossing dan apa itu zero crossing. Jadi kalian udah dapat nih gambaran, oh ternyata spektro pun dapat dikembangkan menjadi metode SSE, metode zero crossing. Ada lagi, ini sama ya, masih zero crossing, dan selalu pengembangan dan validasi tidak dapat dipisahkan. Kalau ini aplikasi rasio ya, masih spektro tapi dengan teknik rasio spektra. Udah ada tuh spektrofotometri SSE, zero crossing, rasio spektra. Bedanya apa? Ini akan dibahas oleh masing-masing penemunya ya, masing-masing yang bertugasnya. Kalau yang rasio spektra ada Elsa, Rula, dan Noval. Asri dan Nurshifa ini masih spektrofotometri UV visible tapi dengan teknik kompleks, pembentukan kompleks. Yang dianalisis adalah losartan tapi dibentuk kompleks terlebih dahulu dengan CU ya. Why? Kenapa? Pasti juga ada alasannya. Tinggal dibaca di introduction-nya. Kemudian kalau ini tamsulosin, Tika dan Amel yang nyari ya. Ini juga pembentukan kompleks nanti. Ini omeprazol dan aspirin. Analitnya juga multikomponen, omeprazol dan aspirin. Tekniknya HPLC fase balik. Alasannya juga bisa dicari ya. Juga sama ya, masih HPLC reverse, tapi ini sampelnya menentukan kadar anakardik, asam anakardik ya, di dalam kesiu ya, dalam anakardium osidental seperti itu. Kenapa sih dia milihnya reverse, fase geraknya apa, dan seterusnya pasti dibahas di jurnal ini. Dan selalu development dengan validasi tidak dapat dipisahkan. Ini yang dicari sama Saida dan Ardita. Kalau dia dan Aulia, metode yang dapat dia temukan itu ini HPLC juga ya, HPLC chiral. Nah, kenapa sih chiral gitu? Apa sih chiral? Kenapa dia mengembangkannya chiral untuk analisis peridopril, erbumin? Why gitu. Nah, itu pasti dia juga bahas di introduction, tinggal dipelajari. Ini akan kita bahas lebih lanjut ketika kalian menyampaikan materinya ya. Ini gambaran aja contoh-contoh jurnal yang temanya adalah pengembangan dan validasi metode analisis. Ini juga sama ya, Islami dan Nabila chiral kromatografi. Sekian tentang materi pengantar pengembangan dan validasi metode analisis. Pertemuan ketiga kita akan bahas tentang parameter validasi metode analisis. Namun sebelum pertemuan ketiga, jangan lupa kalian cermati presentasi video ini. Kemudian insya Allah di hari Jumat kita akan sedikit kuis dan diskusi. Barangkali ada pertanyaan yang masih mengganjal, ada hal-hal yang tidak dipahami dari penjelasan di presentasi video ini. Siapkan pertanyaannya, kita diskusikan di hari Jumat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kita selalu sehat, keluarga kalian juga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.